sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada malaikat Tuhan yang bersama dengan setiap orang percaya. Dua malaikat, satu di kiri kanan, satu di kiri saya, satu di kanan saya. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana malaikat Tuhan menguatkan ketika kita sedang terpuruk, sedang mengalami masalah berat. Dia tidak melepaskan kita daripadanya, tapi memberi kekuatan kepada kita untuk melewatinya dengan selamat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib ini Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak pernah menyerah ketika kami sedang terpuruk,
mengalami masalah berat, diterpa badai dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Saudara pemirsa, kita sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita mundur sebentar masih dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik untuk iblis? Itu tadi ketika di Taman Getsemani. Sudah tahu mengapa Yesus sanggup menghadapi hal yang sangat berat, yaitu kayu salib. Ingat, pada waktu itu dia manusia sejati. Jadi Alkitab tadi katakan dengan terus terang bahwa Yesus ketakutan. Dia stres berat. Saudara sekalian, kalau kita manusia biasa mengalami sampai itu tetesan keringat kita seperti darah atau bercampur darah, kita sudah stroke atau mungkin sudah mati. Itu tekanan yang begitu kuat pada jantung kita, pada pembuluh darah kita. Saudara tahu orang yang stroke apa? Karena pecah pembuluh darah di otaknya. Saudara pemirsa, ingat tadi apa kata firman Tuhan? Datang malaikat dari langit. Kenapa datang malaikat dari langit menguatkan Yesus? Oleh karena di sekitar Yesus sekarang ada malaikat yang hitam, iblis, yang tadi mencobai dia 3,5 tahun yang lalu ketika dia mulai pelayanan. Dan katanya menunggu waktu yang baik. Sekaranglah sampai Tuhan Yesus ada di persimpangan jalan, saudara sekalian. Mari kita lihat ayat ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku. Tidak terpaku di kayu salib. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Harusnya kita berpikir seperti ini. Ketika kita mengalami sakit berat yang tidak, kata dokter, tidak bisa disembuhkan. Ketika kita terpuruk habis, seluruh harta benda kita habis karena usaha kita bangkrut total. Dan ketika rumah tangga kita pecah kongsi, sudah berpisah satu dengan lain, sudah hitungan tahun tidak pernah bertemu, dan bapak rumah tangga sudah pergi meninggalkan rumah. Pada waktu itu sebenarnya kita harusnya seperti Yesus, berlutut dan berdoa, minta kepada Tuhan anugerahnya, minta supaya malaikat Tuhan turun dari langit, dari surga untuk memberi kekuatan kepada kita, bukan melepaskan kita dari masalah. Sudah lihat Tuhan Yesus akhirnya melalui kemenangan Taman Getsemani itu, Tuhan Yesus siap untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Itu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus alami. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia mengalami tekanan fisik, tekanan jiwa yang begitu berat. Itu sebabnya dia membutuhkan malaikat Tuhan yang menopang dia, memberi kekuatan kepadanya. Ingat, ketika saudara mengalami masalah berat, belum tentu Tuhan melepaskan saudara sekalian dari masalah itu. Misalnya, janji Tuhan dalam Mazmur pasal yang Yesaya pasal yang ke-43. Saya dengar di sana firman Tuhan dalam ayat kedua disebutkan, jika engkau melewati air atau banjir, engkau tidak akan dihanyutkan. Ketika engkau melewati api,
kakimu tidak terbakar. Jadi Tuhan tidak mengeringkan banjir itu, Tuhan tidak memadamkan api itu, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita, perlindungan kepada kita, supaya kita sanggup melewati masalah-masalah yang seperti banjir besar, yang seperti bara api yang menghanguskan itu. Inilah keuntungan kita menjadi orang yang percaya, karena kita tahu Tuhan berkuasa untuk menolong kita, memberi kekuatan. Selain itu, misalnya firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa? Ia beri kita bahunya yang sudah memikul salib itu, sehingga kita sanggup seberat apapun beban kita, kita sanggup untuk mengangkatnya. Saudara masih ingat bagaimana Ayub? Kalau manusia biasa, Ayub itu sudah mati, ya, atau paling tidak gila. Kehilangan 10 anak dalam satu hari, seluruh harta bendanya yang hitungan ratusan miliar itu saudara sekalian, pada masa itu habis selama itu satu hari. Ya putus sarafnya itu kalau dia manusia biasa. Tapi ingat, pengalaman dia hidup takut akan Tuhan memberi kekuatan kepada saraf-sarafnya, memberi kekuatan kepada bahunya untuk pikul semua beban itu, dan akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Ia dipulihkan sampai 2 kali lipat, diberikan anak yang baru daripada Tuhan, 10 anak lagi, dan anak perempuannya dikatakan anak yang cantik-cantik. Jadi anak yang baru ini lebih berkualitas dari sebelumnya, karena dia kuat memikul beban. Itu juga yang akan terjadi kepada saudara pemirsa sekalian yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang ajaib dan luar biasa ini. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami ketika kami melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.